Apakah betul ada kemungkinan Indonesia itu bisa menggantikan salah satu antara Iran atau Irak di Piala Dunia tahun 2026? Ya, ketiga three will be hosted in or by Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Timnas Indonesia yang dikenal dengan julukan Garuda dikabarkan mendapatkan peluang langka untuk masuk ke babak playoff darurat kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini terjadi setelah adanya perubahan mendadak dalam struktur kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA. Keputusan tersebut diambil adanya beberapa negara yang mengalami kendala administratif dan tidak dapat melanjutkan pertandingan kualifikasi. Hal ini membuka celah bagi tim-tim dengan performa konsisten di kawasan Asia, termasuk Timnas Indonesia, untuk mengisi slot kosong dalam playoff darurat tersebut. Ketua Umum PSSI menyambut kabar ini dengan penuh optimisme. Ia menyebut bahwa ini adalah kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah baru di pentas dunia. Dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Pelatih timnas saat ini, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa timnya siap menghadapi tantangan besar ini. Ia menegaskan bahwa para pemain telah menjalani persiapan intensif dan berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi lawan-lawan kuat di babak playoff nanti. Meski belum diumumkan secara resmi siapa lawan yang akan dihadapi, beberapa negara kuat dari zona lain diprediksi akan menjadi pesaing berat. Namun, semangat juang tinggi dan dukungan supporter fanatik menjadi kekuatan utama bagi Indonesia. Jika berhasil lolos dari babak playoff darurat ini, maka timnas Indonesia akan mencatat sejarah sebagai salah satu wakil Asia yang tampil di ajang Piala Dunia FIFA. Kini, harapan seluruh rakyat Indonesia tertuju pada Garuda. Mampukah mereka terbang tinggi dan mengukir sejarah di panggung dunia? Kita tunggu perjuangan mereka. FIFA yang dikabarkan tengah menyiapkan skenario darurat menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian keikutsertaan timnas Iran di turnamen tersebut. Menurut laporan terbaru, FIFA mempertimbangkan menggelar babak playoff tambahan untuk menentukan satu tim pengganti jika Iran resmi dicoret atau mengundurkan diri. Dalam skenario ini, FIFA tidak akan langsung menunjuk pengganti, melainkan menggelar mini turnamen yang melibatkan 4 negara. Format yang direncanakan adalah 2 tim dari zona Eropa dan 2 tim dari zona Asia yang akan bertarung memperebutkan 1 tiket ke putaran final. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas situasi geopolitik dan faktor keamanan yang membuat status Iran belum pasti. FIFA ingin memastikan turnamen tetap berjalan adil dan kompetitif tanpa mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan. Sejumlah negara mulai dikaitkan dengan playoff tambahan ini. Dari Asia, beberapa tim seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Irak disebut berpeluang masuk. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Tahun 2023 lalu, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Hasilnya, Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kini, Timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang Timnas Perancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Perancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Oggi è importante per i mondiali. Ci teniamo questa. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Glazuri justru mencatatkan kegagalan beruntun yang sulit diterima. Absen dari Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Kegagalan ini tidak bisa lagi dilihat sebagai anomali semata. Tersingkir dari Swedia pada 2018 hingga kekalahan mengejutkan dari Makedonia Utara pada 2022 dan 2026 dari Bosnia menunjukkan pola yang berulang. Italia bukan hanya kalah, tetapi kehilangan kendali di momen krusial. Sepak bola Italia tidak hanya mengalami penurunan performa di lapangan, tetapi juga kehilangan arah dalam pengembangannya. Sistem yang dulu menjadi kekuatan utama, kini terlihat tertinggal dibanding negara lain yang lebih adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, tantangan untuk bangkit juga tidak ringan. Italia dihadapkan pada pilihan besar, mempertahankan sistem lama atau melakukan reformasi menyeluruh di berbagai sektor. Perubahan tersebut mencakup pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Serie A, hingga stabilitas manajemen tim nasional. Tanpa langkah konkret, sulit bagi Italia untuk kembali ke level tertinggi. Kegagalan yang terjadi bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan cermin dari masalah yang lebih dalam. Padahal, hanya beberapa tahun lalu, Italia sempat berada di puncak setelah menjuarai UEFA Euro 2020. Namun keberhasilan tersebut tidak mampu dijaga dan justru diikuti dengan penurunan performa. Secara teori, keberhasilan menjadi juara Eropa seharusnya menjadi fondasi kuat untuk membangun tim jangka panjang. Namun yang terjadi pada Italia justru sebaliknya. Setelah menjuarai Euro 2020, Italia tidak mampu mempertahankan performa. Intensitas permainan menurun, sementara konsistensi hasil mulai goyah. Alih-alih berkembang, tim justru mengalami stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan jangka panjang. Italia gagal mengkonversi momentum menjadi sistem yang berkelanjutan. Salah satu masalah paling nyata adalah absennya striker yang benar-benar produktif. Italia tidak lagi memiliki sosok penyerang yang mampu menjadi pembeda di laga penting. Dalam beberapa pertandingan krusial, Italia kerap mendominasi permainan, tetapi gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Hal ini menjadi masalah klasik yang terus berulang. Tanpa striker tajam, dominasi permainan menjadi tidak berarti. Italia kehilangan efektivitas di lini depan, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya kesempatan bermain bagi pemain lokal di level klub. Kompetisi domestik Serie A dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diisi pemain asing. Hal ini membuat talenta muda Italia kesulitan mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Dampaknya sangat jelas. Ketika dipanggil ke tim nasional, banyak pemain belum memiliki pengalaman cukup untuk menghadapi tekanan besar. Italia dinilai terlalu lama bertumpu pada pemain senior yang sudah memasuki fase akhir karir. Alih-alih melakukan regenerasi secara bertahap, transisi dilakukan secara mendadak ketika performa pemain lama menurun. Akibatnya terjadi kekosongan kualitas di beberapa posisi. Situasi ini memperlihatkan bahwa regenerasi tidak berjalan secara sistematis. Italia kehilangan kesinambungan antar generasi. Kekalahan dari tim-tim non-unggulan menjadi indikasi adanya masalah mentalitas. Italia beberapa kali gagal menghadapi tim yang secara kualitas berada di bawah mereka. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan meremehkan lawan. Dalam sepak bola modern, kesalahan kecil seperti ini bisa berakibat fatal. Ketika menghadapi tekanan,
Italia justru kesulitan menemukan solusi. Ini menjadi salah satu faktor utama kegagalan di laga penentuan. Italia dikenal dengan kekuatan taktik dan organisasi permainan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, identitas tersebut mulai kehilangan efektivitas. Sepak bola modern berkembang dengan cepat, menuntut fleksibilitas dan inovasi. Sementara itu, Italia dinilai terlalu lama bertahan pada pendekatan lama. Akibatnya mereka kesulitan bersaing dengan tim yang lebih dinamis. Permainan Italia terlihat mudah ditebak dan kurang variatif. Masalah struktural juga menjadi faktor penting. Pergantian pelatih yang cukup sering menunjukkan tidak adanya arah yang jelas dalam pembangunan tim. Setiap pelatih membawa pendekatan berbeda, tetapi tidak diiringi dengan sistem jangka panjang yang konsisten. Hal ini membuat proses pembentukan tim menjadi tidak optimal. Selain itu, kebijakan federasi dalam pengembangan pemain muda dan infrastruktur juga dinilai belum maksimal. Dibanding negara lain, Italia terlihat tertinggal dalam melakukan reformasi. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026, muncul penilaian bahwa penyebab kegagalan Glazuri tersebut adalah karena skuad mereka saat ini hanya diperkuat oleh pemain anak mama. Italia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Bosnia dan Herzegovina. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bilino Polie, Zenica tengah pekan ini, laga Italia versus Bosnia berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan 120 menit. Saat adu tendakan penalti, tercatat hanya satu eksekutor Italia yang sukses menjalankan tugasnya, yakni Sandro Tonali. Sementara itu, Bosnia sukses menceploskan bola sebanyak 4 kali. Seorang pesohor asal Italia, Aldo Zilli, turut mengomentari kegagalan tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut. Ia menilai bahwa para pemain yang ada di La Nacional saat ini merupakan pemain-pemain manja. Dia adalah sosok yang luar biasa, dia sangat bersemangat, cara dia melatih mencerminkan bagaimana ia bermain dulu. Sayangnya kami tidak yakin dia akan mampu membawa Italia maju untuk memenangkan sesuatu, karena menurut saya gaya sepak bola yang ingin dia terapkan tidak cocok dengan tim yang dia miliki saat ini. Sepak bola Italia sedang mengalami salah satu masa tergelapnya setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026 menyusul kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti 1-1, 4-1. Sehingga Italia absen dari Piala Dunia untuk 3 kali berturut-turut setelah edisi 2018 dan 2022. Kekalahan tersebut memicu krisis di dalam Federasi Sepak Bola Italia, di mana Ketua Federasi Gabriele Gravina mengumumkan pengunduran dirinya, diikuti oleh Direktur Jenderal Gianluigi Buffon, dan kemudian Gattuso sendiri. Pemilihan presiden baru federasi dijadwalkan pada 22 Juni mendatang, sebagai langkah awal untuk menunjuk pelatih baru dan memulai fase rekonstruksi menyeluruh. Federasi Sepak Bola Italia menghadapi tantangan besar, terutama mengatasi ketidakseimbangan struktural yang menghambat perkembangan olahraga ini, serta persiapan untuk menjadi tuan rumah UEFA Euro 2032 bersama Turki. Presiden Federasi Sepak Bola Eropa Alexander Severin telah memberikan peringatan tegas, menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak akan diselenggarakan di Italia kecuali infrastrukturnya selesai tepat waktu. Surat kabar Italia La Repubblica mengungkap detail menarik menjelang pertandingan play-off melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana sejumlah pemain tim nasional menanyakan insentif finansial yang dijanjikan jika lolos, yang diperkirakan sebesar 300.000 euro untuk dibagikan kepada 28 pemain. Hal ini memicu ketidakpuasan staf teknis dan mendorong pelatih Gennaro Gattuso untuk intervensi dengan alasan yang tidak tepat menjelang pertandingan krusial. Dengan kegagalan ini, sepak bola Italia memasuki fase kritis yang membutuhkan reformasi mendalam untuk mengembalikan posisi historis dan prestise Azzurri yang hilang di panggung dunia. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_.
Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang. Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Unggahan tersebut ternyata merupakan bagian dari tradisi April Mop atau April Fool's Day yang jatuh pada tanggal 1 April kemarin. Hingga saat ini, baik dari pihak PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia maupun FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana laga uji coba di antara kedua negara tersebut. Nasib serupa di kualifikasi. Meski kabar pertandingannya hanyalah candaan, fakta bahwa kedua tim gagal ke Piala Dunia 2026 memang benar adanya. Italia harus mengubur mimpi mereka setelah disingkirkan oleh Bosnia-Herzegovina lewat drama adu penalti, sementara langkah timnas Indonesia juga terhenti di fase kualifikasi pada Oktober 2025 lalu. Masyarakat diharapkan untuk tetap teliti dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama saat memasuki bulan April, di mana banyak konten bersifat satire atau candaan yang seringkali disalahartikan sebagai berita sungguhan. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain muda Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerja sama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa, serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat, sehingga diperlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20. Jadi hal ini sangat memungkinkan. Tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk untuk timnas Indonesia mengenai playoff dadakan Piala Dunia 2026. Hal ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan. Situasi geopolitik membuat kondisi keamanan untuk timnas Iran menjadi tidak terjamin. Penyerang Bali United, Jens Reven, mengaku sangat emosional hingga meneteskan air mata saat menerima panggilan perdana untuk memperkuat timnas Indonesia senior pada Rabu, 15 April 2026. Pemanggilan oleh pelatih John Hartman tersebut dianggapnya sebagai perwujudan impian masa kecil. Pemain berusia 20 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada media Belanda, AD, bahwa kabar tersebut datang secara tiba-tiba melalui pesan undangan saat ia sedang beristirahat. Reven langsung menghubungi keluarganya untuk membagikan kabar bahagia mengenai karir internasionalnya tersebut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah mengupayakan pencarian lawan bertanding bagi timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan progres komunikasi dengan calon lawan tersebut di Jakarta pada Kamis 16 April 2026 sore waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan kepastian mengenai identitas tim lawan. Hal ini dikarenakan proses administrasi dan kesepakatan tertulis antar federasi masih dalam tahap berjalan dan belum final. Kita tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat black and white.
kata Erik kepada awak media termasuk Kompas.com, Kamis 16 April 2026 sore waktu Indonesia Barat. PSSI mencatat sudah ada tanggapan awal dari salah satu kandidat negara yang dihubungi. Dari 3 surat elektronik yang dikirimkan oleh federasi, baru 1 negara yang memberikan jawaban terkait ketersediaan jadwal mereka untuk bertanding. Kalau email ada 3, ya baru direspon 1. Erick Thohir menambahkan bahwa meskipun sudah ada respons, kepastian tetap menunggu dokumen resmi. Sinyalemen mengenai asal negara calon lawan pun mulai bermunculan seiring dengan kebutuhan taktis skuad Garuda. Ya nanti kalau sudah ada. Baru respons berarti baru bilang tanggal ini mereka bisa. Tapi kan black and white-nya belum, tambah Erick. Mengenai level kualitas lawan yang akan dihadapi, pimpinan PSSI tersebut memilih untuk tetap bersikap tertutup. Ia meminta semua pihak bersabar menanti proses negosiasi selesai dilakukan oleh tim internal federasi. Saya nggak bisa bicara, kita tunggu, kata Erick. Indikasi kuat menunjukkan bahwa calon lawan skuad asuhan John Hartman tersebut berasal dari benua Asia. Pemilihan lawan dari kawasan ini bertujuan untuk membantu proses adaptasi pelatih asal Inggris tersebut dengan pola permainan sepak bola di wilayah Asia. Belum ada. Saya rasa Coach John masih perlu beradaptasi dengan sistem pertandingan yang ada di Asia. Karena kita tahu backgroundnya Coach John itu kan selama ini ada di wilayah zona yang berbeda. Jadi kasih kesempatan Coach John berkonsolidasi, kata Erick. PSSI memastikan akan segera mempublikasikan jadwal resmi pertandingan segera setelah surat resmi diterima. Hingga saat ini, pihak federasi masih menyimpan rapat rincian negara yang dimaksud agar proses koordinasi berjalan lancar. Bagaimana fighting spirit kalian bisa hasil yang terbaik? Kita jangan mau diadu domba, jangan mau dipecat. Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ngeri, ngeri, ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap hajar Italia. Jadi selangkah lagi dia akan menjadi warga negara Indonesia karena sedang berproses pengajuan dia sebagai warga negara Indonesia untuk dinaturalisasi karena waktu durasinya sudah cukup. Indonesia harus puas finish sebagai runner-up usai takluk dari Bulgaria pada partai final ajang FIFA Series 2026. Meski demikian, debut pelatih anyar John Hartman tetap meninggalkan kesan positif dan membuka peluang hadirnya wajah baru di skuad Garuda. Dalam waktu yang relatif singkat, Hartman mulai menunjukkan arah permainan yang ingin ia terapkan kepada tim Merah Putih. Pendekatan taktiknya terlihat mulai menyatu dengan karakter permain selama turnamen berlangsung. Pada laga pembuka melawan Saint Kitts and Nevis, Indonesia tampil dominan dan sukses meraih kemenangan telak 4-0. Penampilan solid dari Jay Itzes dan kolega menjadi bukti awal progres positif di bawah kepemimpinan pelatih baru. Sementara itu, saat menghadapi Bulgaria di partai puncak, performa Indonesia sebenarnya tidak kalah menjanjikan. Mereka mampu mengontrol permainan, namun harus menyerah 0-1 akibat gol penalti di menit ke-38. Setelah FIFA Series berakhir, tantangan berikutnya sudah menanti Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Selain itu, agenda penting seperti FIFA Matchday Juni dan FIFA ASEAN Cup juga akan menjadi ujian lanjutan bagi skuad Garuda. Oleh karena itu, kebutuhan akan tambahan pemain berkualitas menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Kabar baiknya, saat ini ada beberapa pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi dan berpotensi memperkuat Indonesia. Kehadiran mereka diyakini bisa menambah kedalaman serta kualitas tim secara keseluruhan. Nama Jordi Wegman menjadi salah satu yang paling disorot dalam daftar tersebut. Gelandang bertahan ini memiliki pengalaman bermain di Eropa yang dinilai sangat penting untuk memperkuat lini tengah Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung, Wegman diharapkan mampu memberikan keseimbangan permainan, khususnya saat menghadapi tim dengan intensitas tinggi. Perannya bisa menjadi penghubung ideal antara lini belakang dan lini serang. Selain itu ada juga Ciro Alves yang kini tengah dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Penyerang Malut United tersebut tampil impresif musim ini dengan kontribusi 10 gol dan 4 assist dari 23 pertandingan. Performa konsistennya membuat peluang untuk dipanggil ke timnas semakin terbuka lebar. Ia bahkan berpotensi menjadi tandem yang menarik bagi Ole Romeni di lini depan. Tak kalah menarik,
David da Silva juga masuk dalam radar naturalisasi. Striker yang dikenal tajam di kompetisi domestik ini dinilai memiliki kualitas finishing dan pengalaman yang bisa langsung memberi dampak. Dengan pengalaman panjang bermain di Indonesia, proses adaptasi David diprediksi tidak akan menjadi kendala berarti. Kehadirannya dapat memberikan variasi serangan yang lebih kaya bagi timnas Indonesia. Jika ketiga pemain tersebut berhasil dinaturalisasi dalam waktu dekat, kekuatan skuad Garuda jelas akan meningkat signifikan. Kombinasi mereka dengan pemain yang sudah ada bisa menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai turnamen ke depan. Media Belanda, Football News, merilis daftar pemain naturalisasi berpotensi dicoret klub Belanda karena skandal paspor. Terdapat beberapa pemain dari timnas Indonesia dan Surinam di dalamnya. Skandal paspor menghantui pemain naturalisasi kelahiran Belanda yang membela timnas Indonesia dan Surinam, serta negara lain yang menganut kewarganegaraan tunggal. Bahkan, Justin Hübner belum mengetahui nasibnya bersama Fortuna Sittard kembalinya dari membela skuad Garuda di FIFA Series. Football New merilis daftar pemain naturalisasi berpotensi dicoret klub Belanda karena skandal paspor. Pencoretan ini direkomendasikan oleh organisasi pemilik klub Liga Belanda, FBO, setelah KNVB memulai investigasi pemain naturalisasi di Liga Belanda. Pemain kelahiran Belanda yang memilih untuk naturalisasi membela timnas Indonesia dan Surinam tiba-tiba menjadi asing dengan status mereka sebagai pemain non-Uni Eropa yang dimilikinya karena kebijakan kewarganegaraan tunggal di tiga negara ini. Pemain kelahiran Belanda akan kehilangan paspornya ketika memilih untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia maupun Surinam. Pada saat yang sama, KNVB menerapkan regulasi pemain non-Uni Eropa dengan gaji 600.000 euro atau setara dengan 11,7 miliar rupiah. Angka yang tinggi untuk pemain kelahiran Belanda. Profil Luke Vickery yang menjadi pemain incaran pelatih John Hartman untuk membela timnas Indonesia. Luke Vickery disebut makin dekat dengan hilal naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, nama Luke Vickery sudah disinggungkan petinggi kementerian, yakni staf khusus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital, Nur Korompot. Nur mengunggah potret Nur melalui Instagram pribadinya, Rabu, 25 Maret 2026. Terlihat potret Luke Vickery yang menggunakan seragam klubnya di Liga Australia, MacArthur FC. Kabar kurang menyenangkan datang bagi timnas Indonesia terkait peluang tampil di Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff tambahan. Sejumlah media asal Italia justru tidak memasukkan nama skuad Garuda dalam daftar negara yang dianggap layak mengisi slot tambahan tersebut. Situasi ini muncul di tengah wacana adanya playoff tambahan yang berpotensi digelar oleh FIFA. Skenario tersebut berkaitan dengan kemungkinan dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 akibat persoalan geopolitik yang dapat memengaruhi keikutsertaan mereka di turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat. Dalam laporan yang beredar, media Italia menyusun daftar 6 tim yang dinilai pantas untuk memperebutkan satu tiket tambahan tersebut. Namun dari daftar tersebut, nama timnas Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Padahal dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional. Kehadiran pemain keturunan yang merumput di Eropa serta peningkatan performa dalam berbagai ajang membuat skuad Garuda semakin diperhitungkan. Bahkan beberapa media luar negeri sebelumnya sempat menyoroti kemajuan sepak bola Indonesia yang mulai mencuri perhatian. Meski demikian, media Italia tampaknya memiliki pandangan berbeda. Mereka lebih condong memilih negara-negara dengan sejarah dan pengalaman lebih panjang di kompetisi elite dunia. Faktor tradisi, ranking FIFA, serta kekuatan skuad menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kandidat peserta playoff tambahan. Tidak dimasukkannya Indonesia dalam daftar tersebut memunculkan anggapan bahwa media Italia masih meragukan kapasitas skuad Garuda untuk bersaing di level tertinggi. Hal ini sekaligus menjadi gambaran bahwa perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di panggung global masih belum sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Di sisi lain, peluang Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya tertutup. Jika FIFA benar-benar menggelar playoff tambahan, berbagai skenario masih bisa terjadi, termasuk kemungkinan adanya perubahan daftar peserta. Semua akan bergantung pada keputusan resmi FIFA serta dinamika yang berkembang menjelang turnamen. Saat ini, fokus utama timnas Indonesia adalah terus meningkatkan kualitas permainan dan meraih hasil maksimal di setiap kesempatan. Konsistensi performa menjadi kunci penting untuk membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan
termasuk dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Kedepan, tantangan bagi skuad Garuda bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga membangun reputasi agar mendapat pengakuan lebih luas dari media dan pengamat internasional. Kegagalan timnas Italia melaju ke Piala Dunia 2026 meninggalkan cerita yang cukup pahit. Skuad Azzurri harus mengubur mimpi tampil di Amerika Utara setelah langkah mereka terhenti di final playoff Piala Dunia. Laga penentuan itu berakhir dramatis. Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina. Hasil yang jelas menyakitkan, apalagi datang di momen sepenting itu. Tak lama setelah kekalahan tersebut, muncul isu di luar lapangan. Beberapa laporan menyebut para pemain sempat menuntut bonus besar jelang pertandingan. Kabar ini langsung menyebar dan memicu perdebatan di kalangan publik. Namun, seiring waktu, fakta mulai terlihat lebih jelas. Federasi sebenarnya memang menyiapkan bonus jika Italia lolos. Hanya saja, bentuknya bukan uang tunai seperti yang ramai diberitakan. La Repubblica sempat mengangkat klaim soal adanya permintaan bonus kolektif dari para pemain. Nilainya disebut mencapai 300.000 euro. Kalau dibagi rata, tiap pemain bisa mengantongi sekitar 10.000 euro. Angka itu kemudian jadi sorotan, apalagi dikaitkan dengan momen krusial jelang laga playoff. Dalam laporan yang sama, pelatih Gennaro Gattuso juga disebut ikut turun tangan. Ia berusaha meredam potensi gangguan agar fokus tim tetap terjaga. Namun narasi tersebut kemudian diluruskan oleh La Gazzetta dello Sport. Media ini menyebut tidak ada permintaan resmi dari pemain soal bonus uang. Jadi, isu yang beredar sebelumnya dianggap tidak sepenuhnya akurat. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC memang sudah menyiapkan bentuk apresiasi, tapi pendekatannya sedikit berbeda. Mereka menilai bonus uang tidak terlalu relevan bagi pemain yang sudah bergaji tinggi di klub masing-masing. Karena itu, opsi hadiah dengan nilai simbolis justru lebih dipertimbangkan. Salah satu rencana yang sempat muncul adalah pemberian jam watak mewah. Setiap pemain direncanakan mendapatkannya jika Italia berhasil lolos ke Piala Dunia. Sayangnya, rencana itu tidak pernah terrealisasi. Kegagalan di lapangan membuat semua skenario tersebut otomatis gugur. Memang benar, sempat ada obrolan internal di antara para pemain. Diskusi itu terjadi setelah laga melawan Irlandia Utara. Topiknya pun sempat menyinggung soal bonus, tapi menurut La Gazzetta dello Sport, pembicaraan tersebut sifatnya santai, bukan tuntutan resmi. Para pemain disebut hanya membahas kemungkinan bentuk apresiasi, hal yang cukup wajar di dalam tim. Fokus utama mereka tetap sama, lolos ke Piala Dunia. Pada akhirnya, Italia tetap gagal mencapai target tersebut. Kekalahan dari Bosnia dan Herzegovina jadi pukulan besar bukan hanya bagi tim, tapi juga bagi publik sepak bola Italia. Seiring waktu, polemik soal bonus ini mulai meredah. Yang tersisa sekarang hanyalah evaluasi, dan tentu saja rasa kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Kesal dan kecewa fans timnas Italia belum surut setelah tim kesayangan gagal ke Piala Dunia 2026, akan tetapi kabar yang beredar belakangan makin bikin kalangan supporter geram. Media Italia La Repubblica mengungkap bahwa para pemain timnas Italia sempat meminta bonus sebelum laga krusial menuju Piala Dunia 2026 melawan Bosnia dan Herzegovina di final playoff zona Eropa. Dalam laporan tersebut, disebutkan pemain berupaya menegosiasikan bonus sebesar 300.000 euro atau sekitar 5,8 miliar rupiah untuk dibagikan kepada seluruh skuad, sekitar 10.000 euro atau 195,8 juta rupiah per pemain sebelum pertandingan yang digelar di Zenica, Rabu 1 April 2026 dini hari itu.